Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiadian Tegerel di kelas A2 Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Sains, IKIP Siwan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Pak Suhud Aryana MPD, karena telah mengizinkan saya untuk membuat video ini. Video ini menerangkan tentang bagaimana demokrasi di Indonesia, kesenjangan sosial, kebijakan pemerintah, dan juga tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Untuk lebih lanjut, silakan simak video berikut ini. Demokrasi ialah bentuk pemerintahan di mana sebuah warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas. Kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial merupakan suatu kondisi di mana ada hal yang tidak seimbang di dalam kehidupan masyarakat, entah itu secara personal maupun kelompok, di mana ada ketimpangan sosial yang terbentuk dari sebuah ketidakadilan distribusi banyak hal yang dianggap penting oleh masyarakat. Kesenjangan tersebut seringkali dikaitkan dengan adanya suatu bentuk perbedaan yang sangat nyata, serta dapat dilihat dalam segi keuangan masyarakat seperti kekayaan, harta, terlebih untuk hal kesenjangan dalam bidang ekonomi. Sekarang ini sangat mudah dilihat dari adanya potensi serta peluang yang tidak sama dalam posisi sosial. Kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian seluas negara masyarakat dalam berbagai status, serta untuk kepentingan umum, baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik. Oleh karena itu, kebijakan publik sering disebut sebagai kebijakan publik. Hak dan kewajiban. Hak adalah sebuah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu hal yang memang semestinya diterima atau dilakukan. Kewajiban adalah sebuah beban memberikan suatu hal yang sudah semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Untuk lebih jelas lagi, silakan simak wawancara ini. Menurut kakak, pengertian dari demokrasi itu apa sih? Demokrasi menurut saya demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat. Jadi rakyat yang sudah berusia dewasa menggunakan hak politiknya untuk memilih siapa wakil mereka di pemerintahan nanti. Nah, seperti itu menurut saya. Kalau gitu menurut kakak, demokrasi di Indonesia itu udah terjalan dengan baik atau enggak? Untuk demokrasinya, menurut saya pribadi sudah berjalan dengan baik dengan adanya pemilihan yang benar gitu, pemilihan yang nyata, rakyat bisa memilih siapa yang akan menjadi wakilnya dengan bebas. Itu menurut saya sudah berjalan dengan baik demokrasi di negara ini. Ya walaupun dengan sedikit intrik-intrik pemilu pasti bakal selalu ada lah konflik-konflik seperti itu. Tapi menurut saya sudah cukup berjalan dengan baik demokrasi di Indonesia. Ini kan terlihat ya, misalkan kayak ada, kalau kesenjangan sosial di Indonesia itu sangat terlihat atau enggak sih? Membahas kesenjangan sosial, apabila ditanya terlihat jelas atau enggak, ya apabila dibandingkan dengan kota atau dengan pinggiran atau pelosok, tentu sangat terlihat dengan jelas lah bagaimana kesenjangan mereka. Di kota masyarakatnya ekonominya sudah bisa dibilang menengah ke atas, sementara yang di pelosok ya untuk kehidupan ya mungkin ada yang susah, tapi ada juga beberapa yang ya mampu, tapi ya tidak sebanding dengan mereka yang berada di kota. Dan tentu juga di kota juga ya menurut saya agak-agaknya ada yang
ekonominya kurang gitu. Jadi ya bisa dibilang terlihat cukup jelas lah kesenjangan sosialnya. Menurut kakak, bagaimana kebijakan pemerintah untuk menanggulangi hal tersebut? Apakah itu sudah baik atau bagaimana? Tentunya pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi kesenjangan sosial tersebut. Ada beberapa upaya pemerintah untuk menanggulanginya, ya seperti mencoba untuk meningkatkan sumber daya manusianya, yaitu kualitasnya, sama ya lewat pendidikan yang rata gitu, dengan pendidikan gratis gitu, lalu memberi akses yang sama kepada seluruh masyarakat, mengoptimalkan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya, dan yang terakhir ya menurut saya pemerataan pembangunan tentunya, ya agar mereka bisa setara gitu, agar tidak ada kesenjangan gitu. Itu dari saya. Terus menurut kakak, kalau gitu kan kewajiban dari pemerintah itu kan kayak upaya-upaya yang tadi yang kakak lakukan kan. Terus sebagai warga negara gitu, hak apa sih sama kewajiban apa sih yang harus kita lakukan? Pertama, kewajiban kita sebagai warga negara pastinya harus menaati hukum dan aturan pemerintah yang berlaku sekarang. Lalu ada juga ikut serta dalam bela negara, menghormati hak asasi orang lain, tunduk dan mengikuti semua batasan yang ditetapkan oleh undang-undang, dan juga ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Lalu hak kita sebagai warga negara adalah berhak mendapatkan kehidupan yang layak dari pemerintah, dan tentunya memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan mendapatkan perlindungan hukum. Itu hak kita sebagai warga negara. Menurut saya, untuk mengatasi kesenjangan sosial dalam masyarakat yang bisa dilakukan oleh pemerintah yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkaitan dengan kemampuannya untuk mengembangkan dan meningkatkan taraf hidupnya, yaitu dengan cara meningkatkan tingkat pendidikan di Indonesia. Dikarenakan jika seorang dibekali pengetahuan yang cukup untuk memulai hidup mandiri dan berdaya, perlahan akan terjadi perbaikan taraf hidup untuk masyarakat yang sebelumnya terbatas tingkat kesejahteraannya. Dan selain itu, pemberian akses fasilitas umum yang bisa dijangkau semua lapisan masyarakat akan mengurangi kesenjangan sosial yang ada dalam suatu masyarakat. Dan juga optimalisasi pengolahan dan pemanfaatan sumber daya juga menjadi salah satu cara yang efektif untuk minimalisir Cukup sekian dari penjelasan singkat saya tentang demokrasi, kesenjangan sosial, kebijakan pemerintah, dan juga hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.